Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, yang beranggotakan Rahma Indasari, yaitu saya sendiri, Rodinatul Munawaroh, Siska Anita, dan Suci Damayanti. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang pentingnya pemahaman psikologi perkembangan pada anak. Poin-poin yang akan dibahas: 1. Perkembangan fisik pada anak usia dini. Yang kedua, perkembangan kognitif anak usia dini. Dan yang ketiga, perkembangan bahasa anak usia dini. Dan terakhir yang keempat, yaitu perkembangan sosio-emosional pada anak usia dini. Baiklah, saya Rahma Indasari akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu perkembangan anak pada usia dini. Seiring bertambahnya usia pada anak, para orang tua biasanya akan menunggu dengan antusias perkembangan apa yang akan ditunjukkan oleh anaknya, seperti misalnya kemampuan untuk duduk, berguling, tengkurap, merangkak, dan lain sebagainya. Setiap kemampuan yang ditunjukkan oleh anak merupakan bagian dari perkembangan fisik. Perkembangan fisik biasanya terjadi secara bertahap. Nah, maka dari itu kemajuan yang ditunjukkan oleh anak ini biasanya terjadi terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Contohnya, pada umumnya seorang anak akan belajar merangkak terlebih dahulu sebelum ia belajar berjalan. Namun, tingkat pencapaian perkembangan ini akan bervariasi. Bisa saja beberapa anak dapat terlebih dahulu berjalan dibandingkan teman-teman seusianya, dan ada juga anak yang memerlukan waktu lebih lama untuk bisa berjalan. Dan ada dua tipe perkembangan fisik pada usia dini, yaitu yang pertama, perkembangan motorik. Sejalan dengan pertumbuhan seorang anak, maka kemampuan motoriknya juga akan bertambah matang, dan anak juga akan semakin mampu melakukan gerakan-gerakan yang lebih kompleks. Tingkat pertumbuhan motorik anak ini akan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi orang tuanya. Biasanya orang tua khawatir apakah anak akan mampu menunjukkan perkembangan sesuai dengan tahapan yang seharusnya ia lalui. Normalnya hampir semua anak akan mampu berkembang, kecuali memang ada sesuatu tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya. Dan ada dua tipe perkembangan motorik pada anak, yaitu yang pertama, yaitu motorik kasar. Tipe ini termasuk ke dalam penggunaan otot-otot yang lebih besar pada tangan dan kakinya. Aktivitas yang memerlukan motorik kasar ini seperti berjalan, berlari, berkoordinasi, dan keseimbangan. Ketika para ahli mengevaluasi kemampuan motorik kasar, aspek-aspek yang dilihat adalah kekuatan dan intensitas otot, kualitas gerakan, dan rentang pergerakan. Dan yang kedua, yaitu ada motorik halus. Aspek motorik halus ini termasuk otot-otot yang lebih kecil di jari tangan dan jari kaki, mata, dan area lainnya. Pergerakan yang melibatkan motorik halus ini agak sedikit lebih rumit, yaitu seperti menulis, menggambar, menggenggam, melempar, menangkap, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yaitu ada pertumbuhan fisik. Pada anak-anak, perkembangan fisik mengikuti suatu pola tertentu, yaitu yang pertama, otot besar berkembang sebelum otot yang lebih kecil. Otot di bagian pusat tubuh, lengan, kaki berkembang lebih dulu sebelum otot-otot yang terletak pada jari tangan. Anak-anak belajar untuk menguasai kegiatan yang menggunakan motorik kasar lebih dulu sebelum ia menguasai gerakan yang menggunakan fungsi motorik halus. Nah, yang kedua, yaitu bagian tengah tubuh berkembang sebelum area lainnya. Otot-otot yang bertempat di bagian tengah tubuh menjadi semakin kuat dan berkembang lebih awal daripada otot-otot yang berada pada kaki dan tangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu perkembangan mulai dari atas ke bawah dan sebaliknya.
Inilah sebabnya seorang bayi terlebih dahulu belajar mengangkat kepalanya sebelum ia bisa belajar berjalan. Karena perkembangan otot pada anak terjadi mulai dari kepala lebih dahulu, kemudian baru ke kaki. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi, yaitu poin kedua. Perkembangan kognitif anak usia dini. Pada usia dini, bukan hanya waktu untuk perkembangan fisik, tetapi juga waktu untuk anak mengembangkan kemampuan kognitifnya. Termasuk dalam perkembangan kognitifnya yaitu seperti memori, pemecahan masalah, kemampuan berpikir, dan penalaran yang akan muncul selama masa pada kanak-kanak atau berkembang. Ada beberapa tahap perkembangan kognitif antara lain. Yang pertama yaitu tahap sensori motorik. Tahap ini berada pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Ketika pengetahuan anak tentang dunianya dan lingkungannya masih terbatas melalui penerimaan indera dan gerakannya. Tingkah laku anak terbatas pada respon motorik sederhana berdasarkan rangsangan sensoriknya. Misalnya seperti gerak refleks, mengembangkan cara dan kebiasaan awal, memproduksi berbagai kejadian yang menarik minatnya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional. Tahap ini berada pada anak usia 2-6 tahun. Ketika masa kanak-kanak sudah mulai belajar untuk menggunakan bahasa. Pada tahap ini, anak belum mengerti tentang logika, belum dapat memanipulasi informasi secara mental, dan belum mampu mengambil sudut pandang orang lain tentang suatu masalah. Yang ketiga yaitu tahap konkret operasional. Tahap ini berada pada anak usia 7-11 tahun. Ketika anak sudah mulai mengerti cara berpikir rasional, anak sudah bisa melakukan tugas seperti menyusun, membagi, melipat, memisahkan, menggabungkan, dan menderetkan. Walaupun sudah mulai dapat berpikir secara logis, namun anak masih mendapatkan kesulitan untuk berpikir secara abstrak. Dan yang terakhir yaitu keempat, tahap formal operasional. Tahap ini berada pada anak usia memasuki 12 tahun hingga dewasa. Anak sudah mulai dapat berpikir secara hipotesis, yaitu menggunakan kemampuan hipotesis secara relevan untuk memecahkan berbagai masalah. Anak juga sudah mampu menampung berbagai hal yang sifatnya abstrak, seperti pelajaran matematika. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rudinatul Menawaro. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu C. Perkembangan bahasa pada anak usia dini. Ada beberapa tahapan perkembangan bahasa pada anak. Yang pertama yaitu tahap pralingual. Tahap ini dimulai sejak anak berusia 0 sampai 1 tahun, di mana pada tahap ini anak sudah mampu berkomunikasi dengan cara mengoceh kepada orang tua atau orang terdekatnya. Yang kedua, tahap lingual. Tahap ini dimulai sejak usia 1 sampai 2,5 tahun, di mana tahap ini ditandai dengan kemampuan anak yang sudah mampu berbicara sepatah atau 2 patah kata. Yang ketiga yaitu tahap diferensiasi. Tahap ini dimulai sejak anak berusia 2,5 tahun sampai dengan 5 tahun, di mana tahap ini anak memiliki kemampuan berbicara dengan kalimat atau tata bahasa yang baik. Saya, Siska Anita, akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, Rodinatul Munawaro. Poin yang keempat yaitu perkembangan sosial emosional anak usia dini. Perkembangan ini dipengaruhi juga oleh kedekatan atau interaksi anak dan orang tuanya, sehingga menentukan kemandirian anak, pembentukan karakter anak yang positif. Kelak, jika kecerdasan emosional yang dikembangkan dengan baik, maka ia akan memiliki kecerdasan interpersonal yang mudah berbaur dengan masyarakat. Interaksinya seperti keluarga, rumah, di sekolah maupun masyarakat. Bagi orang tua dan guru itu sangat penting memahami perkembangan psikologi anak, karena pada anak usia dini sangat sensitif terhadap berbagai rangsangan, akan menumbuhkan tingkat kepekaan berbeda sejalan dengan pertumbuhan. Nah, jadi jangan takut apabila ada anaknya yang lebih lama berjalan atau berbicara. Itu perlu
berbagai tahapan untuk dalam sebuah perkembangan anak usia dini. Jadi, jika orang tua sangat khawatir akan sebuah tindakan yang dilakukan oleh anak, maka kita harus lebih memahami apa itu psikologi perkembangan anak, sehingga tidak menyebabkan kekhawatiran. Baik, itu saja penjelasan kami tentang pentingnya pemahaman psikologi perkembangan anak. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.